Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianis Rahma Maulida dengan NIM 2306043001 dari kelas PJSIA 2023. Di sini saya akan memaparkan video terkait uji analisis non-parametrik. Yang pertama ada uji beda, yaitu uji beda antar kelompok beranggotakan 2 dan uji independen t-test. Kemudian yang kedua ada uji korelasi dan uji regresi. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yaitu uji beda antar kelompok beranggotakan 2. Nah, sebelum itu, contoh uji T berpasangan, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh aktivitas fisik selama 30 menit terhadap kadar glukosa darah pada 8 orang laki-laki. Hasil pemeriksaan menghasilkan data pretest sebelum aktivitas fisik dan data post-test setelah aktivitas fisik sebagai berikut. Oke, nah sebelum itu kita memasukkan data terlebih dahulu. Ketika data sudah, kemudian pencet analyze, compare means, lalu pencet paired sample t-test. Oke. Selanjutnya, pre, yang tulisan pre itu kita pindah ke paired variabel 1 dan yang post variabel 2. Setelah itu kita klik OK. Kemudian hasilnya sudah terlihat, maka nilai P yang diperoleh dapat dilihat pada kolom SIG 0,0001 kurang dari 0,05. Berarti ada uji beda yang bermakna antara hasil pretest dengan hasil post-test. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perlakuan aktivitas fisik yang dilakukan, sehingga dugaan aktivitas fisik berpengaruh terhadap kadar glukosa darah terbukti. Baik, lanjut yang kedua yaitu uji T bebas. Nah, seorang peneliti ingin membandingkan kadar hemoglobin antara mahasiswa pria dan wanita di suatu kelas. Didapatkan data sebagai berikut. Langsung aja kita masukkan data. Oke, sudah terlihat datanya. Kemudian klik analyze, lalu compare means, lalu independent sample t-test. Oke, kemudian kadar hemoglobin masuk ke test variabel, lalu jenis kelamin masuk ke grouping variabel. Setelah itu diklik define group, lalu di grup 1 itu ditulis satu dan grup 2 terus 2, lalu klik OK. Setelah itu data hasilnya sudah keluar. Sebelum melihat hasil T bebas, kita perlu melihat nilai F. Jika nilai F lebih dari 0,5, maka dapat disimpulkan secara statistik bahwa varian antar kedua kelompok sama. Jika varian sama, maka hasil uji T dilihat pada baris equal variance assumed. Jika varian tidak sama, maka hasil uji T dilihat pada baris equal variance not assumed pada hasil
di atas kita dapat nilai F sama dengan 0,545. Berarti hasil uji T equal variance assumed, maka nilai P atau sig yang dipakai adalah 0,0008. Jadi terdapat perbedaan yang bermakna antara kadar Hb antara kelompok pria dan wanita, atau kadar Hb dipengaruhi oleh jenis kelamin. Selanjutnya yaitu uji korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk membuktikan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Hubungan dibuktikan dengan nilai P atau sig, dan kedekatan hubungan ditunjukkan dengan nilai koefisien Pareson atau R. Bila nilai P sig lebih kurang dari 0,05, maka antara dua variabel yang dianalisis terdapat hubungan. Syarat korelasi Pareson bila variabel yang dicari hubungannya memiliki skala data, bukan rasio, atau data rasio yang tidak berdistribusi normal. Nilai koefisien korelasi berkisar antara 0 sampai 1 atau 0 sampai min 1. Jika makin mendekati 0, korelasi semakin lemah, dan jika makin mendekati 1, hubungan semakin kuat. Tanda plus menunjukkan hubungan berbanding lurus atau tanda menunjukkan hubungan kebalikannya. Hubungan berbanding lurus berarti semakin tinggi nilai faktor resiko atau variabel bebas, maka semakin tinggi pula nilai kejadian variabel tergantung. Hubungan terbalik berarti semakin tinggi nilai faktor resiko variabel bebas, maka semakin rendah nilai kejadian variabel tergantung. Nah, sebelumnya kita masukkan data sebuah survei kesehatan ingin mencari hubungan antara umur dengan berat badan. Nah, sudah terlihat untuk datanya. Baik. Setelah itu nanti kita seperti biasa pencet analyze, lalu kita klik kita pencet regression, lalu linear, regression, lalu linear, iya betul. Kemudian untuk bagian berat badan kita masukkan ke dependent, lalu usia di independent, lalu kita klik OK. Setelah itu datanya sudah terlihat dan sudah muncul. Nah, lihat nilai P sig dahulu. Bila P kurang dari 0,05 berarti ada hubungan yang bermakna. Contoh terlihat P-nya itu 0,014. Lalu lihat nilai R, koefisien korelasi Pareson. Contoh terlihat nilai R 0,740, berarti hubungan antar variabel umur dan berat cukup kuat. Lanjut, yang terakhir itu ada uji regresi menggunakan data yang tadi karena sama, lalu pencet analyze, lalu correlate, kemudian bivariate, kemudian di bagian usia, berat badan itu kita masukkan ke variabel, lalu klik OK. Lalu setelah itu hasilnya sudah keluar. Nah, makasih.